Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Solid Gold Berjangka, Tulus Rizwandi Ghea. Selamat pagi, Mas Tulus. Halo, selamat pagi. Ya, kalau kita lihat ini harga emas ada penurunan terus-menerus. Apakah memang ini akan menyentuh level terendah nantinya di 1.800 atau seperti apa prediksi Anda? Oke, kalau kita lihat harga emas saat ini target penurunan terdekat yaitu berada di level 1775 dolar per troy ounce, sedangkan support kuncian berada di level 1764 dolar per troy ounce. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama tadi ketidakpastian stimulus dari Amerika Serikat ya, yang membuat para investor saat ini mengoleksi beberapa mata uang seperti saham juga ya, dan ditambahkan juga program vaksinasi global saat ini yang semakin cepat sehingga membuat para investor saat ini lebih tertarik untuk masuk di aset beresiko seperti mata uang dan saham begitu. Apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat ini atau seperti apa prediksi Anda? Oke, kalau kita melihat untuk harga emas saat ini sudah bergerak di bawah level 1.800 ya. Bahkan saya optimis banget ini bisa mencapai level terendah tadi ya, yaitu di level 1775 dolar per ounce. Baik, rekomendasi Anda sendiri bagi para investor untuk komoditas emas sendiri seperti apa? Oke, rekomendasi saya sendiri untuk para investor bahwa kita harus menunggu support kuncian di level 1764 ini ya, sebagai level terendah setelah menyentuh level tertinggi di tahun 2020 yaitu di level 2072 dan jadi sudah terpaut 180 poin. Nah, untuk rekomendasi kepada pelaku pasar ya, kita melihat dulu atau wait and see apakah support kuncian ini bisa tertembus kembali atau tidak. Jika harga emas tidak dapat menembus support kuncian tersebut, kita bisa mengambil momen baik untuk saat ini. Baik, nah ini emas sebenarnya sudah mencapai puncak jayanya ya pada akhir tahun lalu begitu. Apakah akan sulit kembali meraih level yang sama di tahun ini, Mas Tulus? Oke, kalau kita melihat di tahun 2021 ini harga emas hanya mencapai 1965 ya. Artinya terpaut 100 poin dari harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu di 2072 ya. Bahkan kalau saya lihat secara jangka panjang ya, harga emas ini tidak tertutup kemungkinan untuk dapat bergerak lagi ke level 1900 ya. Ini diakibatkan karena ancaman inflasi ya, jika stimulus dari Amerika ini dapat dicairkan. Baik, nah itu untuk emas. Kita ke komoditas CPO, untuk saat ini pergerakannya seperti apa? Kalau kita melihat di CPO sendiri saat ini target penguatan itu di level 3.800 ringgit Malaysia, bahkan tidak tertutup kemungkinan harga CPO sendiri ini dapat menembus level 4.000 ringgit Malaysia ya, karena ini ancaman perubahan iklim dari berbagai negara produsen seperti Indonesia, Malaysia saat ini yang membuat persediaan terbatas. Akan tetapi kalau kita lihat dari perdagangan JFX atau bursa berjangka sendiri ya, mengalami volume transaksi yang meningkat saat ini, sedangkan persediaan terbatas, dan ditambahkan juga minyak mentah saat ini yang sudah mencapai 60 per barel yang berimbas positif terhadap CPO sendiri. Apakah ini juga masih direkomendasikan untuk para investor yang mau masuk ke komoditas pada hari ini, Mas Tulus? Ya, tentu saja. Kenapa? Karena di satu kuartal tahun 2021 ini ya, banyak perkiraan bahwa komoditas-komoditas seperti CPO saat ini yang volume permintaan transaksinya meningkat ya, sehingga ini membuat harga CPO sendiri dapat melanjutkan penguatan hingga kuartal 1 2021 ini. Untuk target harga tertingginya dalam beberapa bulan ke depan berapa, Mas Tulus? Ya, seperti yang saya bilang tadi, CPO sendiri tidak tertutup kemungkinan untuk menguat di 3.800 ringgit Malaysia. Bahkan bukan hal mustahil lagi jika volume transaksinya semakin meningkat, dan ini level 4.000 ringgit Malaysia ini bukan hal mustahil untuk tercapai di akhir kuartal tahun 2021 ini. Oke, bisa sampai ke harga 2.000 ya. Dan untuk saran Anda, komoditas lain seperti kopi misalnya saat ini seperti apa?
Oke, kalau kita melihat saat ini beberapa komoditas yang lagi menguat, yaitu ada beberapa yaitu CPO, ya, minyak mentah juga, ya, olen dan kopi mengalami volume permintaan pasar yang meningkat saat ini dan ramai diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta. Ya, ini disebabkan karena persediaan tadi yang semakin persediaan yang terbatas, ya, dan ditambahkan juga perubahan iklim yang membuat perubahan panen saat ini berkurang, begitu, Mbak. Oke, untuk komoditas lainnya seperti coklat, seperti itu bagaimana prediksi Anda? Oke, kalau kita melihat sendiri seperti coklat ataupun kopi, ya, khususnya di kopi saat ini juga mengalami koreksi, ya, di level 66.000, ya, 850 sampai 65.150 atau terpaut 1.700, ya, mengalami koreksi, ya. Akan tapi kalau kita lihat di awal tahun 2021 ini memang komoditas rata-rata mengalami penguatan, ya, karena permintaan pasar tadi dan ditambahkan juga persediaan yang terbatas seperti yang saya bilang tadi. Begitu. Baik, Mas Tulus, bisa Anda berikan sedikit review terkait dengan perdagangan komoditas di awal tahun ini? Ya, kalau kita melihat di tahun 2021 ini memang komoditas rata-rata mengalami penguatan, ya, di mana minyak mentah, kopi, olen dan CPO juga, ya, ini meningkat karena mengalami peningkatan seperti yang saya bilang tadi, meningkatkan permintaan pasar, persediaan juga yang terbatas saat ini, ya. Dan kalau kita lihat emas sendiri masih menanti, ya, stimulus dari Amerika Serikat, sehingga emas saat ini masih kurang diminati oleh para pelaku pasar, ya, karena sedang menanti stimulus dari Amerika Serikat sendiri, begitu. Masih wait and see, ya. Terima kasih Mas Tulus untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, analis PT Solid Gold Berjangka Tulus Rizwandi Gea.